Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dionisius Nistianus Naru dari kelas Farmasi B, NIM 204111045. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang titrasi asidimetri yang mencakup pengertian titrasi asidimetri, tujuan titrasi asidimetri, prinsip kerja titrasi asidimetri, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri, dan yang terakhir, penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian titrasi asidimetri. Asidimetri adalah pengukuran atau pencatatan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Yang kedua, tujuan titrasi asidimetri. Untuk menentukan titrasi asam maupun basa suatu zat pada reaksi netralisasi asam dan basa dengan menggunakan indikator yang sesuai. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi asidimetri. Penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan titik akibat titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Yang pertama, menimbang 100 mg campuran karbonat dan bikarbonat dengan menggunakan neraca analitik. Yang kedua, melarutkan campuran karbonat dan bikarbonat dengan aquades atau H2O dan memindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Yang ketiga, menambahkan aquades atau H2O sampai tanda batas. Homogenkan larutan, memipet 25 ml larutan dan memanaskan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Yang keempat, menambahkan 5 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Yang kelima, menitrasi larutan dengan asam klorida atau HCl sampai larutan menjadi tidak berwarna. Yang keenam, menambahkan indikator MO ke dalam Erlenmeyer. Yang ketujuh, menitrasi larutan dengan asam klorida atau HCl sampai larutan berubah warna dari jingga ke merah jambu. Yang ke-8, mencatat volume HCl yang digunakan. Yang ke-9, melakukan secara duplo dan menghitung kadar karbonat dan bikarbonat dalam campuran. Dan yang kelima, menentukan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Yang pertama, larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Berdasarkan kemurniannya, larutan standar dibedakan menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurniannya yang tinggi. Sedangkan larutan standar sekunder adalah larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian relatif rendah sehingga konsentrasinya diketahui dari hasil standarisasi. Syarat senyawa yang dapat dijadikan larutan standar primer. Yang pertama, memiliki kemurnian 100%. Yang kedua, bersifat stabil pada suhu kamar dan stabil pada suhu pemanasan karena standar primer bisa dipanaskan terlebih dahulu sebelum ditimbang. Yang ketiga, memiliki berat molekul yang tinggi. Hal ini untuk menghindari kesalahan relatif pada saat menimbang. Yang keempat, mudah didapatkan. Kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat, kaca arloji, neraca, botol timbang, labu ukur 100 ml, labu ukur 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, batang pengaduk, pipet gendok, pipet tetes, buret 50 ml, statif dan klem. Bahan yang digunakan HCl pekat,
Aquades Ha2B 407 dikali dengan 10H20, indikator mm dan NaOH. Prosedur kerjanya, yang pertama, membuat larutan standar HCI yang menyakup pipet 2 ml HCI ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, tambahkan Aquades hingga tanda batas tetap pada botol dan homogen. Yang ke B, standarisasi larutan HCI dengan boraks. Yang pertama, timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, pipet 25 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator mm, titrasi dengan HCI hingga warna menjadi merah muda. Yang ke C, penetapan kadar NaOH. Yang pertama, ditimbang 0,01 gram kristal NaOH, dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu takar 100 ml. Yang kedua, dipipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator mm, titrasi dengan HCI hingga warna menjadi merah muda. Pembahasan. Adapun pembahasan dalam praktikum asidimetri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada percobaan asidimetri ini digunakan boraks sebagai larutan standar primer, HCI sebagai larutan standar sekunder, dan metil merah sebagai indikator. Sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya adalah senyawa basa kuat, yaitu natrium hidroksida atau soda kaustik atau NaOH. Percobaan dimulai dari pembuatan larutan standar HCI dengan cara memipet larutan HCI pekat sebanyak 2 ml, kemudian memasukkan larutan pekat tersebut ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan HCI pekat yang telah berada dalam labu ukur kemudian ditambahkan larutan, kemudian dikocok agar menjadi homogen. Selain pembuatan larutan standar boraks yang berfungsi sebagai larutan standar primer, hal ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar HCI. Prosedur standarisasi menggunakan metode titrasi. Larutan boraks yang telah dibuat dan dimasukkan sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan HCI. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapatkan nilai yang lebih akurat. Volume rata-rata HCI diperoleh sebanyak 13,41 ml. Dari proses standarisasi HCI, maka diperoleh normalitas HCI dari perhitungan sebesar 1,5 kali 10 kurang 4N. Maka HCI siap dijadikan titrat untuk menentukan kadar NaOH. Proses standarisasi HCI dengan boraks. Yang pertama, Na2B407 kali 10H20 tambah 2 HCI menjadi 4H3B03 tambah 2 NaCl tambah 5H20. Penentuan kadar NaOH dimulai dari pembuatan larutan NaOH sebanyak 0,01 gram kristal NaOH dilarutkan dalam labu takar 100 ml hingga tanda batas. Kemudian dilanjutkan dengan metode titrasi. NaOH sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai titran, kemudian ditambahkan indikator dengan menggunakan corong kaca agar larutan tidak tumpah. Perhitungan kadar dapat menggunakan rumus persen atau B/V.
sampel sama dengan N kali BM kali 10/100%. Dari perhitungan diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Reaksi dari proses titrasi asimetri ini adalah sebagai berikut. NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Reaksi metil merah ketika ditambahkan ke dalam NaOH. NaOH plus C15, H15, H30 menjadi C15, H14, N302 tambah H20 tambah Na. Sekian materi dari saya, terima kasih.